Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang organ peredaran darah pada hewan. Dan kita juga akan membahas buku order halaman 106, 108, dan 109. Bab 4. Organ peredaran darah. Nah, hari ini kita akan membahas organ peredaran darah pada hewan. Nah, sebelumnya kita sudah belajar organ peredaran darah pada manusia dan gangguannya. Nah, sekarang kita akan membahas organ peredaran darah pada hewan. Yang pertama, peredaran darah pada hewan terbagi menjadi 1. Peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Nah, peredaran darah terbuka itu di mana sistem peredaran darahnya tidak selalu berada pada organ peredaran darahnya. Contohnya seperti serangga. Nah, untuk peredaran darah tertutup, itu sistem peredaran darahnya itu selalu berada pada organ peredaran darah. Nah, contohnya apa saja? Itu yang pertama ada cacing, ada ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Nah, kita akan bahas satu persatu, mulai dari serangga. Sistem peredaran darah pada serangga terdiri dari satu pembuluh yang disebut aorta. Nah, pada bagian aorta ini terdapat jantung pembuluh. Kenapa disebut jantung pembuluh? Karena terletak di sepanjang punggung pembuluhnya. Nah, pada serangga ini terdapat sedikit keunikan, di mana darahnya tidak mengandung hemoglobin. Nah, kalau tidak mengandung hemoglobin berarti dia tidak mengikat oksigen dan darahnya itu tidak berwarna merah. Nah, yang kedua kita akan membahas cacing. Pada cacing, sistem peredaran darahnya terdiri dari darah, pembuluh darah, dan jantung. Di mana jantung dan saluran darah memiliki sebuah katup, jadi darah yang sudah mengalir tidak dapat kembali lagi. Jadi jantung pada cacing akan memompa darah ke pembuluh darah bagian atas, kemudian ke pembuluh darah bagian bawah, kemudian ke seluruh tubuh. Kita lanjut ke ikan. Nah, pada ikan ini, sistem peredaran darahnya berupa darah, pembuluh darah, dan jantung. Pada jantung ikan, terdapat satu sambi dan satu bilik. Nah, di mana peredaran darah yang ada pada ikan ini disebut peredaran darah tunggal. Artinya apa? Artinya, darah hanya melewati jantung sekali dalam satu kali peredarannya. Nah, kita lanjut yang amfibi. Nah, pada amfibi, sistem peredaran darahnya itu terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Nah, di mana jantung terdiri dari dua serambi dan satu bilik. Nah, kalau cuma satu bilik berarti darah yang ada pada bilik itu bercampur oksigen dan karbon dioksidanya. Nah, cara kerjanya gimana? Jadi pada amfibi itu, darah dari serambi kanan yang kaya CO2 akan dialirkan ke bilik. Nah, darah yang kaya O2 yang dari serambi kiri akan dialirkan juga ke bilik. Nah, pada bilik ini, darah yang tingkat konsentrasi O2-nya lebih tinggi akan dialirkan ke seluruh tubuh, sedangkan darah yang memiliki tingkat konsentrasi CO2 yang lebih tinggi akan dialirkan ke paru-paru untuk ditukarkan dengan O2. Selanjutnya, reptilia. Pada reptilia sedikit mirip dengan amfibi, di mana pada jantung, darah yang kaya O2 dan CO2 tercampur. Sistem peredaran darah pada reptilia terdiri dari jantung dan pembuluh darah.
Nah, pada jantung terdapat 2 serambi dan 2 bilik, di mana bilik pada reptilia ini belum memiliki sekat yang sempurna. Itulah kenapa darah yang ada pada bilik masih bisa tercampur. Nah, untuk selanjutnya ada burung dan mamalia. Nah, kenapa tergabungkan burung dan mamalia? Karena burung dan mamalia ini mempunyai sistem peredaran darah yang mirip. Pada burung dan mamalia ini, sistem peredaran darahnya terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Nah, jantung pada burung dan mamalia sudah memiliki 2 serambi dan 2 bilik, di mana pada bilik sudah memiliki sekat yang sempurna. Jadi darah yang masuk ke bilik itu tidak bercampur lagi, sehingga darah yang kaya akan O2 akan diedarkan ke seluruh tubuh, sedangkan darah yang sudah memiliki konsentrasi CO2 yang tinggi akan diedarkan ke paru-paru untuk ditukarkan dengan O2. Sekarang kita akan membahas buku order halaman 106. Circulatory system of different animals. Animals' circulatory systems can work in 2 ways. The first one, closed circulatory system, atau sistem peredaran tertutup. Open circulatory system, atau sistem peredaran terbuka. Nah, kita akan membahas dari yang tertutup dulu. Are found in animals that have blood vessels, such as humans, dogs, and whales. Jadi, sistem peredaran darah tertutup akan ditemukan pada hewan yang memiliki pembuluh darah, seperti manusia, anjing, dan paus. The blood pumped by the heart flows through these blood vessels to all the parts of the body. Darah dipompa dari jantung ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. All larger animals, like the vertebrates, animals with backbones, have closed circulatory system. Semua hewan besar, seperti vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang, memiliki sistem peredaran darah tertutup. Nah, sekarang kita akan membahas open circulatory systems. Open circulatory systems are found in invertebrates, or animal without backbones. Jadi, sistem peredaran darah terbuka ini akan ditemukan pada hewan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. There are no blood vessels in the animal's body. Jadi, tidak ada pembuluh darah pada tubuh hewan. Darah akan bercampur dengan cairan lainnya yang ada pada tubuh. Nah, sekarang kita akan membahas summary activity. Buka order halaman 108. Nah, kita akan membahas satu persatu dari the human circulatory system. Titik-titik terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Ya, jawabannya circulatory system. Nomor 2, sistem peredaran darah menggerakkan atau mengalirkan titik-titik menuju ke seluruh tubuh. Jawabannya blood, ya darah. Nomor 3, titik-titik yang dirasakan adalah darah yang mengalir melewati pembuluh darah. Jawabannya pulse, denyut nadi. Titik-titik adalah pembuluh darah yang mengangkut darah keluar dari jantung. Jawabannya adalah arteries. Nomor 5, titik-titik adalah pembuluh darah yang membawa darah dari kapiler dan kembali ke jantung. Ya, itu adalah vena atau veins. Nomor 6, titik-titik adalah bagian dari darah yang merupakan cairan kuning dan mengantarkan nutrisi ke bagian tubuh yang berbeda. Jawabannya plasma. Kita akan lanjut ke the human digestive system. Nomor 7, titik-titik bertugas menyerap nutrisi dari makanan yang kita makan. Ya, digestive system. Sisa pembuangan dari usus besar disebut feces. Kita lanjut ke health of the body organs and systems. Nomor 9,
Ketika seseorang kelebihan berat badan dan tidak sehat, arteri mereka bisa tersumbat dan mereka bisa menderita hipertensi, hypertension. Nomor 10. Memakan makanan yang titik-titik dapat menyebabkan diare. Jawabannya adalah contaminated. Nah, kita lanjut ke bagian yang selanjutnya. Comparing the body systems of humans and other animals. Nomor 11. Pada sistem peredaran darah, titik-titik, tidak terdapat pembuluh darah, di mana darah mengalir. Jawabannya adalah iya, open. Nomor 12. Sistem pencernaan pada anjing dan kucing memiliki titik-titik yang sederhana. Jawabannya adalah lambung yang sederhana. Nomor 13. Burung terlebih dahulu memecahkan makanan mereka dengan menggunakan titik-titik karena mereka tidak memiliki gigi. Jawabannya adalah beaks. Selanjutnya, titik-titik pada burung adalah tempat di mana makanan yang sudah dipecah disimpan. Jawabannya adalah crop. Selanjutnya, bagian terbesar dari lambung sapi disebut rumen. Selanjutnya, ikan dan berudu bernafas menggunakan titik-titik. Ya, insang. Gills. Nomor 17. Selain menggunakan paru-paru, amfibi juga dapat bernafas menggunakan jawabannya skin. Sekarang kita akan membahas practice activity pada holder halaman 109. Jadi, di sini kita diminta untuk melingkari jawaban yang benar. Nomor 1. The arrangement of organs that correctly shows how food is digested is, jawabannya adalah B, ya. Mulut, ke lambung, ke usus halus, kemudian ke usus besar. Nah, nomor 2. Blank can help to prevent hypertension. Titik-titik dapat membantu untuk mencegah hipertensi. Jawabannya C, exercising atau olahraga. A lactose intolerant person should avoid. Jawabannya adalah milk. Orang yang tidak bisa mencerna laktosa sebaiknya menghindari susu, karena susu mengandung laktosa. Nomor 4. You can increase your heart rate by, kamu dapat meningkatkan detak jantungmu dengan berlari, ya, running. Nah, kita lanjut ke bagian yang terakhir. To which body systems do the organs belong? Tick the correct boxes. Beri tanda checklist pada kotak yang benar. Yang pertama itu apa? Paru-paru. Nah, paru-paru itu terdapat pada sistem pernafasan, ya. Nah, kita checklist pada respiratory system. Nah, yang B itu lambung. Nah, lambung itu termasuk pada sistem pencernaan, yaitu digestive system. Untuk yang C itu adalah jantung. Nah, jantung ini termasuk ke circulatory system, berarti sistem peredaran darah, ya. Nah, yang terakhir, yang D, itu adalah usus. Nah, usus itu masuk ke golongan yang mana? Sistem pencernaan, berarti digestive system. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.